What is up fit people? Saya Dennis, selamat datang di PMB Fit Channel. Kali ini saya ingin diskusi sama kamu. Pasti banyak yang bertanya-tanya kalau misalnya kita pengen menurunkan berat badan atau menjaga agar badan kering atau mencapai suatu body goals tertentu, itu kita melakukan kardio. Nah, ada dua bentuk kardio yang populer, yaitu berlari dan sepedaan. Nah, kedua jenis kardio ini selalu menjadi pertanyaan dan perdebatan juga di antara semua pelakunya, termasuk saya yang sudah melakukan sepedaan maupun berlari itu selama lebih dari 2 tahun. Jadi antara sepedaan dan berlari ini sebenarnya itu lebih efektif mana? Nah, jawabannya itu sebenarnya tergantung dari sisi mana kita ngelihatnya. Jadi dalam video ini saya ingin melihat dari 3 sisi atau 3 perspektif. Jadi bagaimana kita bisa memilah-milah sesuai kondisi kita, kondisi kamu masing-masing, kemudian goals kamu. Oke, so let's get started. Jadi yang pertama itu masalah perspektif efisiensi. Jadi kalau berlari itu kamu nggak butuh waktu yang lebih lama, maupun kalau lokasimu terbatas, alatmu juga terbatas, kamu nggak perlu beli sepeda, kamu cukup punya sepatu untuk berlari, itu kamu sudah cukup untuk berlari. Nah, kenapa saya bilang berlari itu lebih efisien? Jadi kalau misalnya dengan asumsi kamu nggak punya masalah dengan sendi-sendi kamu, dengan ankle kamu, kemudian kamu juga nggak obesitas banget, jadi katakanlah kamu cuman gemuk atau udah fit gitu badannya ya. Nah, itu pasti berlari lebih efektif karena dalam waktu yang lebih singkat itu kamu bisa menggunakan atau membakar lebih banyak kalori. Jadi saya contohin, saya berlari antara kisaran 5 kilo sampai 8 kilo dengan berat badan sekitar 65 kg, itu bisa membakar sekitar 500-an kalori lebih, bahkan sampai 600 lebih kalau misalnya saya pace-nya lebih kencang sedikit, atau mungkin medan tempuh saya waktu berlari itu lebih ada tanjak-tanjakannya. Nah, dalam waktu itu dilakukan dalam waktu 1 jam. Nah, kalau saya sepedaan dengan waktu 1 jam itu belum tentu saya membakar kalori itu, dan teman-teman juga pastinya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sepedaannya itu kencang, ngebut terus, atau misalnya nanjak terus, ya itu pasti membakar kalori lebih besar. Tapi kalau asumsinya kita jalannya landai, kemudian jalannya juga atau larinya itu juga yang stabil gitu ya, nggak yang sprint banget, itu pasti lari itu dalam waktu yang lebih singkat akan membakar lebih banyak kalori. Jadi dalam hal perspektif efisiensi, berlari itu lebih baik dibanding sepedaan. Nah, kemudian kita sekarang yang kedua, masalah perspektif goals. Nah, masalah perspektif goals ini, baik lari maupun sepedaan itu bisa samaan, bisa sama baiknya. Nah, itu tergantung kamu menggunakannya itu untuk goals kamu tuh apa. Misalnya kamu punya goals pengen leg day. Nah, itu kamu bisa memanfaatkan berlari tentunya dengan sprint, kemudian lari di atas tanjakan, itu kamu pasti bakal pegel banget bokongnya maupun pahanya, betisnya juga. Nah, itu juga kalau kamu banyak sprint ya, jadi bukan yang lari jalan santai gitu, yang jogging atau yang jalan kaki jauh. Nah, itu pasti kamu bisa leg day. Nah, itu juga sepedaan, dari pengalaman saya itu juga banyak membantu untuk leg day saya, meskipun saya lagi malas ke gym atau nggak sempat ke gym, itu sepedaan itu ngebantu banget. Jadi caranya yaitu bukan sama dengan prinsipnya dengan sepedaan, dengan berlari tadi, itu bukan yang kita santai, tapi saya selalu pakai gigi berat kalau misalnya saya sepedaan, dan saya usahain kalau misalnya jalannya landai itu saya jalannya agak kencang, meskipun saya menggunakan road bike maupun mountain bike MTB. Nah, jadi dalam perspektif goals ini, baik lari maupun sepedaan bisa sama baiknya, bisa sama efektifnya, tergantung dari goals kamu. Misalnya pengen tadi muscle building untuk leg day, maupun bisa juga untuk membakar kalori, tergantung bagaimana intensitas latihan kamu sama tentunya
berapa waktu yang kamu gunakan. Itu mereka bisa sama-sama baiknya, tapi tentunya kalau misalnya sepeda itu kan keluar energinya lebih sedikit ya dibanding berlari. Nah itu pasti kamu butuh waktu yang lebih lama sedikit dibanding berlari. Nah cuman jeleknya berlari adalah yang ini kita kemudian berangkat ke perspektif yang ketiga adalah dari perspektif user. Berlari ini bisa kurang efektifnya dibandingkan dengan sepedaan. Kalau misalnya usernya itu misalnya punya masalah dengan lututnya atau ankle-nya, atau dia belum kuat lari, jadi baru-baru mulai latihan kan tentunya dia belum kuat berlari dalam waktu yang lama, atau mungkin dia belum kuat berlari yang jauh. Nah di sini sepedaan bisa menang, bisa lebih efektif. Jadi jadi membandingkan antara berlari sama sepedaan, kita bisa melihatnya itu dari beberapa perspektif. Nah kalau yang perspektif ketiga ini, nah tentunya dia mempertimbangkan user. Kalau misalnya usernya bagus, misalnya udah terbiasa latihan, ya tentu berlari itu bisa lebih baik dari sepedaan. Tapi itu nggak banyak. Faktanya adalah orang-orang average, orang-orang yang normis lah ya, itu sepedaan bisa mendatangkan hasil, mendatangkan kemanjuran dibandingkan berlari selama kamu lebih lama sepedaannya dibandingkan berlari. Nah cuman kamu juga mungkin pakai giginya lebih berat dibandingkan kita berlari, karena misalnya mungkin kamu larinya belum kuat atau kamu ada masalah dengan kaki-kakinya. Nah itu kamu bisa menggunakan sepedaan. Nah jadi melihat dari ketiga perspektif ini, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Nah tentunya efektif itu tadi bermakna manjur, mendatangkan hasil, berdaya guna, tepat guna. Nah tepat guna ini sesuaikan dengan goals dan kondisi kamu masing-masing. Jadi baik sepeda maupun berlari itu masing-masing punya keunggulan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Tapi kalau dilihat dari tiga perspektif itu, ya masing-masing ada pro kontranya lah. Oke guys, so cukup sekian video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu. I will see you in the next video. Peace out and ciao.